Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa kembali bersama kami di channel YouTube Muslimah Ulul Albab dengan rubrik Suara Pakar untuk Perubahan. Untuk sesi kali ini kita akan membahas mengenai kerusakan lingkungan, dampak liberalisasi sumber daya hutan. Untuk membahas topik kita kali ini telah hadir bersama saya Ibu Dr. Rosmeni S. Hud M. Hud. Beliau adalah dosen program studi kehutanan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Fokus riset beliau mengenai hidrologi hutan dan konservasi tanah dan air. Beliau juga pernah menulis disertasi yang membahas mengenai pengukuran erosi dan runoff tegakan hutan. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kali ini saya ingin berbincang Bu mengenai hutan yang ada di Indonesia. Sebetulnya kalau kita berbicara hutan, apa sih peran penting hutan ini dalam kehidupan kita? Iya, sebagai penyangga kehidupan ya. Kalau bicara soal penyangga kehidupan ya mulai dari mengatur tata air, bagaimana hutan itu bisa menyimpan air banyak ke dalam tanah melalui proses filtrasi, kemudian bisa mencegah erosi dan banjir. Dan juga paling penting adalah penghasil O2 ya, menghasilkan oksigen. Dan kita tahu ya, satu pohon itu ya, pohon akasia misalkan ya, itu ternyata dia bisa menghasilkan O2 itu kurang lebih 143 kg. Dan itu bisa menyuplai kebutuhan oksigen manusia antara 122 sampai 165 orang per hari. Wow, jadi banyak. Luar biasa ya. Iya, luar biasa. Iya. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwasanya salah satu fungsi hutan itu adalah mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Tapi kok sepertinya tidak seperti itu ya faktanya hari ini. Banjir terjadi di mana-mana, hampir seluruh wilayah dan provinsi. Contohnya kayak baru-baru ini di Luwu Utara, kemudian juga ada di Riau, seperti itu. Sebetulnya apa yang menjadi faktor penyebab dari peristiwa ini, Bu? Iya. Iya, karena hutan kita itu sudah rusak ya, sedemikian parahnya. Apakah itu karena aktivitas pertambangan, ya karena illegal logging, karena alih fungsi ya. Kalau di daerah Kalimantan sana, Kalimantan, Sumatera, kerusakan hutan itu ya itu lebih banyak karena alih fungsi ya ke perkebunan sawit. Nah, kalau yang ya sebagian besar juga karena aktivitas pertambangan. Kalau Kalimantan itu banjirnya berkepanjangan, kemudian kemarin di Sulawesi Selatan ya di Luwu juga terjadi banjir bandang. Ternyata di sana kan ada perusahaan Australia ya, perusahaan tambang emas Australia yang sedang beroperasi, yang melakukan eksplorasi dari sejak tahun 98, kemudian produksinya tahun 2023 sampai 2024 ini. Nah, sebetulnya ya karena itu ada aktivitas aktivitas pertambangan itu yang kemudian merusak vegetasi hutan ya. Karena ini sudah rusak, maka kemudian itu akan berpotensi terjadi bencana. Kenapa ini terjadi? Karena memang saat ini lagi ada liberalisasi besar-besaran ya terhadap sumber daya alam kita, dan termasuk di dalamnya adalah sektor kehutanan. Iya, liberalisasi di sumber daya hutan. Sebetulnya sejak kapan liberalisasi hutan ini terjadi, Bu? Iya. Sebetulnya udah lama ya. Jadi sejak pemerintahan Orde Lama ya. Jadi pada tahun 1960 itu pemerintah pada saat itu ya, pemerintahan di bawah pemerintahan Soekarno gitu ya, itu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 60 tentang perusahaan negara. Jadi dan terkhusus di bidang kehutanan sendiri
Itu kemudian dikeluarkanlah peraturan pemerintah nomor 17 sampai nomor 30 tahun 61 tentang pembentukan perusahaan kehutanan negara atau yang disebut perhutani. Jadi sejak saat itulah maka hutan itu sendiri itu diserahkan ya kepada perusahaan itu untuk kemudian dikelola. Dan sampai di pemerintahan Orde Baru ya, di pemerintahan Orde Baru ya, di pemerintahan Soeharto, itu juga sebetulnya, jadi ini kan tinggal melanjutkan ya. Ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 70 dan juga tahun 75 ya tentang pemberian hak konsesi ya, HPH. Sebetulnya di sinilah awal mula petaka ya kalau di kehutanan itu, ketika hak pengusahaan hutan ini diberikan kepada swasta yang sebelumnya itu ada undang-undang penanaman modal asing ya tahun 68 ya 67 68. Jadi ada undang-undang penanaman modal asing yang disahkan oleh pemerintah pada saat itu, yang kemudian itu memberikan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya kepada para investor, kepada para pemodal ya, modal asing maupun pada pemodal dalam negeri untuk kemudian masuk di dalam sektor kehutanan ini untuk mengeksploitasi, karena memang dianggap bahwa hutan ini adalah lahan bisnis ya yang sangat menggiurkan pada saat itu ya, apalagi kita punya lahan-lahan punya hutan alam yang luar biasa ya, sehingga itu yang kemudian membuat mereka para investor ini tergiur. Dan bayangkan ya kalau di masa pemerintahan Orde Baru itu hutan ini sampai dibagi-bagi gitu ya, jutaan hektar ya, per orang itu dikasih jutaan hektar. Jadi inilah yang sebetulnya menyebabkan ya kerusakan ekologi hutan ya, menyebabkan hutan ini terdegradasi sangat luar biasa. Iya, kalau tadi disebutkan bahwasanya ternyata hutan kita itu ada alih fungsi lahan, kemudian aktivitas pertambangan di dalamnya. Pertanyaan saya, mengapa alih fungsi lahan dan aktivitas pertambangan di hutan ini tidak bisa dihentikan? Iya, menarik ini. Iya, karena begini, di negeri kita ini menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana pemerintahan itu berada di tangan pemilik modal dan oligarki, di tangan oligarki. Dan tadi memang kan seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa adanya undang-undang penanaman modal asing itu kan menjadi legitimasi bagi para pemilik modal ini untuk mengeksploitasi sumber daya itu. Dan sebetulnya bukan hanya di sektor kehutanan ya, di sektor pertambangan, di sektor migas itu terjadi hal yang sama. Jadi mereka inilah yang kemudian mengendalikan segala kebijakan ekonomi negara ya, termasuk di dalam hal pengelolaan sumber daya hutan ya, sehingga ya negara, pemerintah gitu ya, penguasa itu tidak bisa menghentikan liberalisasi itu, karena memang mereka ini begitu kuat cengkeramannya, dan kaum oligarki ini, para kapitalis ini itu bahkan sampai bisa mengintervensi undang-undang. Dan berapa banyak undang-undang yang lahir ya, mulai dari undang-undang kelistrikan, undang-undang tentang sumber daya air dan seterusnya, itu dikeluarkan karena maksudnya ada intervensi di situ yang kemudian itu memang memihak kepada para pemilik modal. Dan yang terakhir adalah undang-undang Cipta Kerja. Kalau di sektor kehutanan sendiri ya, kalau sebelumnya kan di Undang-Undang Kehutanan ya nomor 41 tahun 99, di situ kan pasal 18 ya, bahwa pemerintah berkewajiban untuk mempertahankan satu kawasan itu, kawasan hutan itu minimal 30%. Nah, itu dihapus. Coba bayangkan. Ini adanya undang-undang ini saja, lahan-lahan kita, kawasan kita, kawasan hutan itu hanya habis gitu. Apalagi kalau misalkan undang-undang ini dihapus gitu ya. Jadi apa yang akan menjadi polisi gitu ya, menjadi rambu-rambu gitu untuk kemudian bagaimana menjaga suatu ekosistem lingkungan kita gitu. Iya. Jadi mungkin seperti itu. Oke. Melihat tadi fakta-fakta dan analisis yang disampaikan oleh Ibu, bagaimana kemudian konsep Islam sebetulnya dalam mengatur pengelolaan sumber daya hutan ini? Iya, kalau di dalam Islam gitu ya, sumber daya hutan ini kan sebetulnya adalah
kepemilikan umum, ya, sebagaimana disampaikan ya dalam hadis Rasulullah SAW, an-nasu syuraka'u fi thalathin wal kala wal ma' wan nar. Ya, jadi manusia itu berserikat dalam 3 hal. Yang pertama adalah padang rumput. Nah, padang rumput ini adalah termasuk hutan di dalamnya, ya, ya air, laut, danau, sungai. Kemudian nar ini kan ya diidentikan dengan sumber energi ya seperti minyak gitu. Nah, jadi karena hutan ini adalah kepemilikan umum, maka itu tidak boleh diserahkan kepada individu ataupun swasta ataupun korporasi untuk mengelola. Karena kapan ini diserahkan kepada swasta, maka itu pasti yang orientasinya adalah profit, keuntungan, dan itu hanya masuk di kantong-kantong mereka, tidak masuk ke dalam kas negara. Maka ya wajar saja kalau hari ini negara ini punya utang yang sangat besar, ya, kita punya utang berapa ya, 8.000 triliun ya. Kalau termasuk dengan utang swasta kan sampai 10.000 triliun. Itu mau dibayar pakai apa coba? Gitu kan. Sementara sumber daya hutan yang potensinya luar biasa, mulai dari hutan kayu, mulai dari kayunya, hasil hutan kayunya, kemudian non kayunya, itu kan kalau dihimpun semuanya itu kan luar biasa itu ya. Itu bisa sampai untuk kayunya saja ya, itu bisa sampai triliunan gitu kan per tahun gitu. Jadi dalam pandangan syariah bahwa hutan, tambang mineral, ya migas, ya itu harus dikelola oleh negara. Jadi negara lah yang punya kewenangan untuk mengeksploitasi itu, kemudian nanti hasilnya dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Dan nanti di Baitul Mal itu nanti kan ada pos-pos penggunaannya, ya misalkan digunakan untuk sektor pendidikan, ya. Makanya harusnya kan kita, anak-anak kita tidak perlu bayar UKT mahal-mahal, ya, mahasiswa kita tidak perlu bayar UKT mahal-mahal. Kemudian untuk pembiayaan kesehatan juga tidak perlu bayar BPJS. Ya, dalam Islam itu gratis. Dari mana sumbernya? Dari sumber daya alam kita, termasuk dalam kehutanan. Insya Allah ya, luar biasa pengaturan Islam terkait pengelolaan sumber daya alam yang ada di kehidupan kita. Baik, para pemirsa channel YouTube Muslimah Ulul Albab, demikianlah diskusi kita pada sesi kali ini. Saya beserta dengan Ibu Ros pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.